إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirun wal hadirat, para pemirsa, para pendengar, para penyimak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan terus menyelimuti kita ketika kita terus di majelis ilmu. Sekalipun kita katakan susah untuk berkumpul, tetapi mudah-mudahan meskipun dari kejauhan kita tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan al-afiyat, kesehatan dan kesembuhan bagi yang diberikan sakit, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita al-ilmu nafi' wal amal salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali dalam Kitabul Ilm min Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu dan termasuk orang-orang yang semangat dalam mempelajari ilmu Islam. Kesempatan malam ini akan kita ambil adab duduk di majelis ilmu. Karena ingat, para ulama kita mengatakan bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab itu engkau memahami ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu agama. Bahkan dikatakan oleh para ulama kita, adabul ilm akthar minal ilm. Adab ilmu itu sendiri lebih banyak dari ilmu itu. Nah, kita akan ambil pada kesempatan malam ini bab yang ke-8 di dalam Kitabul Ilm. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu man qa'ada haitsu yantahi bihil majlis. Bab orang yang duduk di mana tempat berakhirnya majlis. Wa man ra'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Dan melihat ada tempat kosong serta memasuki tempat tersebut. Jadi bab ini tentunya berbicara tentang adab kita di majelis ilmu. Ketika datang, ya, di mana ujung dari tempat duduk tersebut kita temukan di sana kosong, kita duduk. Kalau ada kosong yang di tengah, kita duduk. Mana tempat kosong itu sekalipun di tengah, bahkan sekalipun di depan. Lalu Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab ini membawakan satu hadis. Apa kata beliau? Qala haddatsani Ismail. Telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala haddatsani Malik. Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Imam Malik. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Anna Aba Murrah maula Aqil bin Abi Talib akhbarah, bahwasanya Murrah, budak yang sudah dimerdekakan oleh Aqil bin Abi Talib, memberitakannya. An Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu warḍah. Beliau mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid bersama beberapa sahabat. Maka di sini kita melihat bahwasanya majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmunya banyak di masjid. Ya, atau sering di masjid. Karena itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ahabbul makan ila Allah masajiduha wa abghadul makan ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid bersama para sahabat. Idh aqbala thalathatu nafar. Tiba-tiba datang 3 orang sahabat. Faqbala thnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. 2 orang merapat. Ya, mendekati majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut nimbrung ya di majelis tersebut. Ikut merapat, yang satunya pulang. Ya. Yang 2 merapat, yang 1 pulang. Qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah. Dari 2 orang ini ada di tengah majelis itu ada tempat kosong. Fajalasa fiha, dia masuk ke sana dan duduk. Mendengar tausiahnya ya hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal akharu fajalasa khalfahum. Yang kedua duduk di belakang, di mana berakhirnya majelis itu. Wa amma tsalitsu fa adbara dhahiba. Yang ketiga dia pulang, pergi. Ya, tidak diam di majelis itu, tidak duduk di majelis ilmu, pergi dia. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan nasihatnya, wasiatnya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsah? Maukah aku beritakan kepada kalian tentang 3 orang yang datang tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allah. Salah satunya awa ilallah. Dia datang ke majelis ilmu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun melindunginya. Wa amal akhar fastahya Allahu min. Yang keduanya malu, Allah pun malu kepadanya. Akhirnya duduk di belakang. Wa amal akhar, yang ketiganya, fa'arada Allahu anhu. Dia berpaling, Allah pun berpaling darinya. Al-Allamah Muhammad ibn Yusuf Al-Kirmani rahimahullah mengatakan, wa fil hadith, di dalam hadis ini banyak pelajaran. Salah satunya, anna sunnatal julusu ala wad'il halqah. Sunnahnya kita duduk itu berhalaqah, membuat lingkaran ketika berada di majelis ilmu. Kenapa? Karena badan ini dengan lingkaran itu akan terfokus kepada sang guru. Maka lihat para sahabat, ketika Nabi SAW naik di atas mimbar, ibtadarnahu biwujuhina. Kami semuanya menghadap Nabi SAW dengan wajah-wajah kami. Terutama pada hari Jumat. Dan ini merupakan sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin ketika menghadiri khutbah Jumat. Semuanya menghadap ke kiblat, atau kalau tidak semuanya menghadap ke lantai karena ketiduran. Imam sanggup untuk meninggalkan kiblat demi kita. Kenapa kita membiarkan imam menghadap kita, kita tidak mau menghadap imam? Kemudian walid dakhil an yajlisa haitsu yantahi ilal majlis. Orang yang masuk telat, maka di mana tempatnya duduk? Di mana yang kosong.
Di mana berakhirnya majelis itu? Jangan dia masuk ke tengah, membuka, menyibak orang. Hari Jumat ini adalah perbuatan yang terlarang. Ya, jadi kalau tidak ada tempat kosong di depan, ya jangan disibak semuanya masuk ke depan. Tidak. Mana berakhirnya majelis itu? Di mana tempat yang kosong, dia duduk di sana. Wa anna al-i'rad an majlis al-ilm madhmum. Dan berpaling dari majelis ilmu ini tercela. Tapi ingat, ya, berpaling itu atau meninggalkan majelis ilmu karena tidak suka. Tapi ingat, majelis apa? Ilmu kitab wa ilmu sunnah wa ilmu salaf. Ini maksudnya. Adapun majelis al-bid'ah, majelis yang melegalkan kesyirikan, majelis yang melegalkan perkara-perkara bid'ah dalam agama, majelis yang melegalkan maksiat, wajib ditinggalkan. Fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghair. Fi hadithin ghairuh. Berpalinglah darinya sampai dia berbicara tentang yang lain. Jangan urusan agama. Jadi, ya, Allah berpaling dari seseorang ketika dia berpaling di majelis ilmu, ya, bukan karena ada uzur atau karena ada darurat. Al-Allamah Ali bin Khalaf ibn Battal rahimahullah berkata, qala al-Muhallab, al-Muhallab berkata, fihi min al-fiqh. Di dalam hadis ini banyak fawaid fiqhiyah atau banyak faedah-faedah terkandung dalam hadis ini. Mana di antaranya? Anna man jalasa ila halqatin fiha ilmun aw dzikrun. Siapa yang duduk di satu majelis ilmu, halqah ilmu? Ya. Di sana ada zikir. Ya. Kemudian di sana juga ada ilmu dibicarakan, disampaikan. Maka dia berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang duduk di majelis ilmu tersebut maka berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang ini termasuk orang-orang yang dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla dengan sayap-sayapnya. Maka beliau mengatakan, wa kadzalika yajibu 'alal amil an yu'ya man jalasa ilaihi muta'alliman. Orang-orang yang datang ke majelisnya harus dia dekatkan. Dipanggil, mari mendekat. Lindungi dia, sayangi dia. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anna man qasadal ilm, siapa mendatangi ilmu. Wa majalisah, mendatangi majelis ilmu, fastahya, lalu dia malu. Ya, mimman qasadahu wa lam yamna'hu al-haya' min at-ta'allum. Ya. Malu terhadap orang alim, tetapi tidak menghalanginya. Ya, malu terhadap orang alim, tapi tidak menghalanginya, atau tetapi dia tidak malu. Ya, dia tidak terhalang oleh malu untuk belajar, dan dia tidak terhalang oleh malu untuk berduduk di majelis ulama. Anallah yastahi minhu, Allah malu kepadanya, fala yu'adzibhu jaza istihyaih, Allah tidak akan menyiksanya karena balasan dari malunya. Akhirnya dia duduk di ujung majelis. Jadi siapa yang menginginkan ilmu dan majelis ilmu, tapi malu terhadap orang alimnya, namun ya, malu tersebut tidak menghalanginya untuk belajar, malu tersebut tidak menghalanginya untuk di majelis ilmu, tapi malu sama orang alim saja, maka Allah pun malu, Allah tidak akan menyiksanya, dan Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya ke dalam surga. Dan perlu diperhatikan masalah malu ini. Ya, malu yang terpuji adalah malu yang menjadikan orang, membawa orang, ya, untuk berbuat maksiat. Ya,
dia mau merokok, malu kepada Allah Azza wa Jalla dilihat merokok. Ini malu yang baik. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Di antara perkataan para anbiya yang terdahulu yang masih diraih, yang masih didapatkan oleh orang belakangan adalah, apabila engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Jadi orang kalau tidak ada rasa malunya, dia sesukanya berbuat. Kenapa? Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu pasti mendatangkan kebaikan. Malu pasti mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi malu menghalangi orang berbuat maksiat itu terpuji. Tapi malu menjadikan orang terhalang berbuat kebaikan itu tercela. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Ni'man nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanitanya Ansar. Lam yamna'hunnal haya'u minat tafaqquh fid din. Tidaklah mereka terhalangi belajar karena malu. Atau malu itu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ilmu agama. Kenapa dikatakan demikian? Di antaranya adalah, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, Allah Azza wa Jalla tidak malu terhadap kebenaran itu. Hal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat? Perlukah wanita itu mandi ketika dia bermimpi basah? Qala na'am idza ra'atil ma', kata Nabi alaihi salatu wassalam. Iya, apabila melihat air keluar, air mani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi itu dikarenakan ada air, itu mani yang keluar. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ni'man nisaul ansar, sebaik-baik wanita Ansar, lam yamna'hunnal haya' min at-tafaqquh fid din. Malu tidak menghalanginya untuk belajar mendalami agama ini. Itu sebabnya Al-Imam Mujahid Ibn Jabr Al-Makki rahimahullah taala berkata, apa kata beliau? La yuta'allamul ilm mustahin wala mustakbir. Tidak pernah akan belajar ilmu agama ini orang yang pemalu dan orang yang sombong. Pemalu dan sombong tidak akan menjadikan orang berilmu. Ya. Jadi malu yang tercela berarti dalam ilmu itu adalah malu yang menjadikan orang tidak mau belajar, meninggalkan majelis ilmu. Ya. Dibarengi dengan gengsi, ini adalah musibah besar. Sementara kita punya agama ilmu. Bahkan surat pertama yang turun, ayat pertama, kunci ilmu, Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan segala-galanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah ajarkan manusia apa yang tidak ketahui. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ajarkan Adam itu nama segala-galanya. Kemudian di antara faedah juga dari hadis ini, anna man qasada al-ilma majalisahu, siapa yang menginginkan ilmu dan majelis ilmu atau mendatangi ilmu dan majelis ilmu, thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling. Ya, berpaling. Allah pun berpaling darinya. Dan siapa yang Allah berpaling darinya, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul A'raf? Watlu 'alaihim naba'a alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Allah katakan, dalam suratul A'raf pada ayat yang ke-175,
Watlu alaihim ya Muhammad, bacakan kepada mereka ya Muhammad. Al-Yahud, naba, berita. Alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami dan dia pun mengingkarinya, kafir sebagaimana keluarnya ular dari kulitnya. Siapa itu? Bal'am ibn Ba'ura, ulama Bani Israel. Dia ditanya tentang mendoakan celaka kepada Nabi Musa dan berikan hadiah. Ya, maka dia doakan Nabi Musa. Ternyata doa itu terbalik kepada dirinya, keluar lisannya pun keluar sampai ke dadanya. Ya, fa'adbahu syaitan, dan dia pun diikuti oleh syaitan. Hadzal insilah min iwa'illah bi'irad anhu. Keluar dari pemeliharaan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia berpaling. Makanya ini apa? Al-jaza min jinsil amal, balasannya sesuai dengan perbuatannya. Maka lihat juga ya, ketika azan lalu keluar dari masjid tidak ada niat kembali, ya, maka tentu celaka, ya, hina. Maka hati-hati. Majelis ilmu ini adalah taman dari taman surga. Idza maratum bi riyadhil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, silahkan mampir. Itulah dia beberapa faedah di dalam hadis ini dan dalam bab ini. Kemudian bab yang ke-9. Bab rubba muballighin aw amin sami'in. Bab terkadang orang-orang yang disampaikan kepadanya ilmu tidak hadir di majelis ilmu, lebih faham dari langsung mendengar ilmu tersebut yang hadir di majelis ilmu. Tetapi ini bukan dalil bahwasanya saya tidak usah hadir di majelis ilmu, cukup saya dengar saja dari jauh. Jangan. Sebab mendatangi majelis ilmu itu punya pahala tersendiri yang diterangkan oleh Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, ya, yaltamisu fi ilma, mencari ilmu agama ini, Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Kemudian juga, ya, man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka'ajril haji taman hajjatu. Siapa mendatangi masjid Allah atau rumah-rumah Allah Azza wa Jalla tidak ada tujuan kecuali belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala haji yang sempurna. Nah, Nabi SAW mengatakan tidak sedikit, ya, orang-orang, ya, yang disampaikan kepadanya ilmu itu, dia lebih faham daripada yang menyampaikan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan satu hadis di sini. Qala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad ibn Musarhad Al-Basri. Qala haddatsana Bishr, telah menceritakan kepada kami Bishr. Qala haddatsana Ibnu Aun, Bishr mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun Adi bin Sirin dari Muhammad bin Sirin. Ana Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, an abihi, dari bapaknya Abu Bakrah. Dzakara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irih. Disebutkan suatu ketika pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas untanya. Wa amsaka insanun bi khitami aw bi zimami. Lalu ada sahabat yang memegang tali kendali unta tersebut, tali kekangnya. Qala, Nabi SAW bertanya, ayyu yaumin hadha, hari apa ini? Fasakatna, kami terdiam. Fadhananna atau hatta dhananna annahu sayusammihi siwasmihi, satu riwayat bighairi ismi, kami mengira Nabi SAW akan memberikannya nama bukan dengan nama yang ada sekarang. Qala alaysa yaumun nahar, bukankah ini hari Lebaran tanggal 10 Dzulhijjah?
Qulna bala, benar ya Rasulullah. Qala fa ayu syahrin hadha? Bulan apa ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Kami pun terdiam, kami mengira Nabi SAW akan memberikan bulan ini nama bukan dengan nama yang sekarang. Qala alaysa bidzil hijjah, bukankah kita ini berada di Dzulhijjah? Qulna bala, benar ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi SAW? Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian haram untuk ditumpahkan. Harta-harta kalian haram untuk diambil tanpa hak. Wa a'radakum, kehormatan-kehormatan kalian haram untuk dicoreng. Kahormati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Karena itu bulan haram. Hari yang haram. Fi syahrikum hadza, haramnya bulan ini. Kan ingat, thalath mutawaliyat, bulan haram itu ada 3 berturut-turut sebagaimana dalam Al-Bukhari. Inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqas samawati wal ard. Asy-syahru as-sanatu 12 syahra. Ya. 1 tahun itu 12 bulan. Ya, minha arba'atun hurum. 4 di antaranya bulan haram, thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, wa Rajab mudhar. Rajab itu menyendiri. Mana yang berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Maka Nabi SAW pada hari tanggal 10 lontar Jumratul Aqabah, beliau bertanya kepada sahabat, hari apa ini? Sahabat diam. Dikira akan dikasih nama yang lain. Dan ini sikap para sahabat ketika mereka di hadapan Nabi SAW lebih semangat untuk mendengar daripada berbicara. Ya. Dan itu memang adab kita di hadapan orang berilmu. Jangan kita nyoros-cos, ustaz ditanya, muridnya menjawab. Ya. Jadilah pendengar setia. Ya, jadilah orang yang lebih setia mendengar daripada berbicara. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya darah kalian haram ditumpahkan. Harta kalian haram untuk diambil. Kehormatan kalian haram untuk dicoreng. Seperti haramnya hari ini, haramnya bulan ini. Dan haramnya negeri ini, negeri Makkah. Karena Mina itu masuk tanah haram. Liyuballighash syahidul ghaib. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fa inna syahid asa ayyuballigh manhu au alahu minhu. Bisa saja yang hadir ini ketika menyampaikan, ya, maka pendengarnya lebih memahami daripada yang menyampaikan. Al-Allamah Ibnul Mulaqqin rahimahullah menjelaskan faedah kenapa Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini, bab sabda Nabi. Tidak sedikit orang yang mendengar lebih faham daripada yang menyampaikan. Murid bisa saja lebih faham daripada guru. Apa maksud Imam Al-Bukhari membawakan bab ini? Liyunabbih. Ingat, Imam Al-Bukhari ingin mengingatkan kita. Ala annahu yajuzu tahammul. Boleh kita menerima ilmu min ghairi faqihin. Meskipun kita kurang faham. Berarti apa? Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, meskipun belum paham, boleh untuk dipelajari dulu. Ya. Boleh untuk dihafal, tidak mengapa. Jadi meskipun ya belum paham, belum bisa bahasa Arab, tidak mengapa untuk dipelajari dulu. Ya. Tidak mengapa untuk dihafal. Tidak ada syaratnya harus paham dulu baru hafal, tidak. Idza dhabata ma yuhadditsu bih. Apabila dia menghafal dengan tepat, ya, apa yang dia sampaikan. Wa yu'addu fi zumrati ahlil ilm, dan dianggap dia termasuk orang-orang berilmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya pemahaman seorang itu berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Maka cocok Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya orang itu tidak bisa dikatakan alim
sampai dia menimba ilmu dari orang lebih alim dari dirinya, yang selevel dan yang lebih rendah. Kemudian di antara faedah juga dari hadis ini, jawazul qu'ud 'ala dabbah wa ghairiha li hajah. Boleh kita duduk di atas hewan. Boleh menyampaikan ilmu dari atas kendaraan. Kalau memang diperlukan, boleh. Ya. Bukan gaya-gayaan, tetapi sesuatu yang mubah. Ya. Larangan untuk menjadikan punggung-punggung hewan itu sebagai mimbar, ini apabila tidak ada keperluan, tidak ada hajat. Ya, di sini hajatnya apa? Isma'un nas, karena tempat yang tinggi untuk memperdengari orang lain. Dengan demikian, bahwasanya menyampaikan ilmu boleh di tempat yang tinggi supaya orang mendengar, bahkan boleh juga untuk mengeraskan suara. Karena ini sarana untuk menyampaikan ilmu di majelis ilmu. Kemudian faedah berikutnya, al-ba'ir. Unta. Unta disebut oleh Nabi di sini, atau disebut oleh rawi, qa'ada ala ba'irih. Nabi duduk di atas untanya. Unta ini telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Dia adalah safinatus sahra, perahu padang pasir. Tidakkah mereka memperhatikan dan melihat unta itu bagaimana Allah ciptakan dia? Dia makhluk yang ajib. Ya, dan dia diciptakan dari jin. Dan siapa makan daging unta maka wudunya batal. Faedah berikutnya, hadis ini menjelaskan adab at-tilmidz, adab seorang murid terhadap guru. Mana dia di sini? Ya, murid menjaga tali kekang unta itu supaya tidak bergerak, sehingga jatuh nanti Nabi SAW. Nah, sekarang di antara adabnya seorang murid terhadap gurunya, dia sopirkan gurunya. Ya, dia bawakan mobilnya, kendaraannya. Ya, dia bonceng gurunya, dia sopir gurunya, dia sopiri gurunya. Hadza minal adab. Kemudian berikutnya, wujub tablighil ilm wa tabyinih. Wajibnya menyampaikan ilmu dan menjelaskan ilmu ini, tidak boleh untuk disembunyikan. Menyembunyikan ilmu agama ini adalah kena laknat, dan ini merupakan kabairudz dzunub, dosa besar. Maka oleh karena itu, ya, orang-orang yang mengundang ilmu atau mengundang para ulama jangan dibisik-bisikin. Ya, jangan dikekang. Biarkan mereka menyampaikan ilmu asal dengan dalil. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla ambil perjanjian dari para ulama dalam surat Al-Imran ayat 187, la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumuna. Sampaikan kepada manusia ini, jangan disembunyikan. Hitam-hitam, putih-putih, dan itu suatu resiko memang. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ardhah, awsani khalili bisab'in. Aku diwasiatkan oleh kekasihku dengan 7 perkara. Ya, an aqul al-haq wa in kana murran, katakan yang benar sekalipun pahit kebenaran itu. Kemudian faedah berikutnya, qad ya'ti fi zamanil akhir, terkadang datang di zaman belakangan, man yakunu lahu fahmun fil ilm, yang memiliki pemahaman tentang ilmu ini tidak dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Tetapi itu sedikit. Ya. Sedikit. Dan ini menunjukkan tafawut, bertingkat-tingkatnya pemahaman. Terkadang ya, guru yang menyampaikan dia hafal, tapi muridnya lebih faham. Mungkin guru bisa mengeluarkan 3 faedah dari satu hadis, muridnya bisa 10. Maka ilmu adalah al-faham. Faham. Ya, bukan sekedar mengilmui. Maka lihat, ketika
Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Allah Dawud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang keduanya dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-78. Allah berfirman, wa Dawud wa Sulaiman. Ingatlah kisahnya Nabi Dawud dan Sulaiman. Idh yahkumani fil harth. Ketika keduanya dihadapkan dengan suatu permasalahan berupa tanaman atau anggur. Itnafashat fihi ghanamul qaum. Kambingnya terlepas sehingga memakan tanaman-tanaman tersebut di malam hari. Wa kunna li hukmihim syahidin. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla menyaksikan keputusan keduanya. Apa kata Daud kepada yang punya tanaman? Riqabul ghanam. Wa qala Sulaiman yantafi ya bidarha wa nasliha wa sufiha. Nabi Allah Sulaiman mengatakan, ambil manfaat dari susunya, ambil manfaat dari keturunannya, ambil manfaat dari wolnya, sampai kembali tanaman ini baik. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla menjelaskan, fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya, keduanya diberikan ilmu, keduanya diberikan kenabian, tetapi satu yang diberikan pemahaman yang dalam. Maka lihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Ibnu Abbas mempersiapkan air wudunya, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, Allah fahamkan dia tentang urusan agama ini. Kemudian faedah berikutnya, ta'kidut tahrim wa taghlidh. Ya. Hadis ini mengokohkan dan menguatkan tentang keharaman dengan kalimat-kalimat yang sangat lugas. Ya. Sampai 3 kali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka hurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Maka ini menguatkan kepada kita bahwasanya bagaimana kemuliaan negeri Makkah dan bagaimana mulianya harta seorang beriman, nyawa seorang beriman, kehormatan seorang beriman tidak boleh untuk diganggu-gugat dan tidak boleh untuk dilecehkan, ditumpahkan maupun diambil sembarangan. Lebih-lebih di tanah haram. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini menerangkan di antara adab talab, adab dalam duduk di majelis ilmu mempelajari ilmu agama ini, ilmu itu harus disampaikan. Kalau ingin ilmu itu menetap pada diri kita, sampaikan, dan itu sedekahnya ilmu. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Jadi yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan gunakan uslubut tasywiq, bagaimana yang hadir ini memiliki metode yang menjadikan orang rindu kepada ilmu tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahu anhum ajma'in. Kemudian faedah berikutnya, keutamaan menyampaikan ilmu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain?
Nabi mengatakan, "Nadharallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Allah Azza wa Jalla jadikan wajah seorang yang mendengarkan ucapanku dan menyampaikannya sebagaimana dia dengar, Allah jadikan wajahnya berseri-seri. Fa'addaha kama sami'aha. Ya, dia sampaikan sebagaimana dia mendengarkannya, tanpa dikurangi dan tanpa dilebihi. Maka di sini ada satu peringatan bagi kita. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah hadis ini? "Idza haddatsukum haditsan fala tazidunna alayya," kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika aku sampaikan satu hadis, jangan ditambah-tambah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira demikian. Apa bisa kita ambil di majelis kita pada kesempatan malam hari ini? Wal ilmu indallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan